Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Jami'us Shaghir karya As-Suyuti wafat 911 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis 1326. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Uqtulu bunuhlah al-wazagha cicak, walau meskipun fi jawfil Ka'bah, di tengah-tengahnya Ka'bah. Hadis ini derajatnya dhaif, belum ditulis, derajatnya ditulis sendiri. Tetapi ada hadis yang sahih menghasung kita untuk membunuh cicak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah. Man qatala wazaghadan, barang siapa yang membunuh cicak, fi awwali darbah, dengan satu kali pukul, kutiba lahu mi'atu hasanah, dicatat 100 pahala. Siapa membunuhnya 2 kali pukul, maka pahalanya sekian-sekian, maksudnya lebih kecil. Barang siapa yang membunuhnya dengan 3 kali pukul, berarti pahalanya lebih kecil lagi. Kenapa? Karena sekali pukul ini berarti tidak membuat cicak tersebut kesakitan. Semakin bagus cara pembunuhannya, yaitu cepat mematikan, semakin besar pahalanya, 100 pahala. Mungkin orang bertanya, ya, apa salahnya cicak dibunuh ini? Nah, dalam Sahih Bukhari disebutkan, kana yanfukhun nar ala Ibrahim. Dulu cicak itu meniup api ketika Nabi Ibrahim dibakar, supaya apinya tambah besar. Itu kesalahan cicak. Mungkin ada yang bertanya, oh itu kan cicak di masa Nabi Ibrahim, apa salahnya cucu-cucunya? Nah, sekarang dulu yang salah PKI, masa sekarang cucu-cucu PKI meskipun dia ustadz ya kita anggap PKI juga? Nah, enggak begitu ya. Artinya cicak itu sejak zaman dulu kala dia itu sifatnya jelek gitu. Sampai hari ini pun masih jelek juga. Ada kopi, padahal kopinya Pak Kiai, ya, ditinggal ngajar dicicipi sama cicaknya, nah, jadi rusak kopinya, gitu. Dan kurang ajar kayak begini. Nah, makanya sifat cicak yang suka merusak atau mengganggu ini menyebabkan dia berhak untuk dibunuh tersebut. Silahkan berburu cicak habis pengajian nih. Nah, ditulup, dipelintang, dicekal tangan, terserah. 1327, uqtulu bunuhlah syuyukha, orang-orang dewasa, al-musyrikin, dari kalangan musyrik, wastabqu, dan biarkanlah hidup, syarkhahum, anak-anak kecil mereka. Jadi syuyukh di sini artinya bukan orang-orang tua, tetapi orang-orang dewasa. Hadis ini didhaifkan Albani, tetapi hadis ini sesuai dengan sejarah yang terkenal dalam perang Bani Quraidah. Ketika perang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah kalah, maka Nabi membagi mereka jadi 3. Ada yang dibunuh, ada yang ditawan, ada yang diperiksa. Yang dibunuh siapa? Laki-laki yang sudah dewasa, karena mereka ini ahli perang, bisa perang, bunuh semua. Yang ditawan siapa? Anak-anak sama perempuan, jangan dibunuh. Dari kasus itu kita ambil pelajaran juga, perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh. Maka dulu ketika PKI diberantas, itu termasuk kesalahan ketika anak-anak PKI yang masih cilik-cilik ikut dibunuh, itu salah kayak begitu, nggak boleh. Apa salahnya anak-anak kecil? Anak kecil nggak paham apa-apa, nggak bisa perang juga. Ya dibunuh bapaknya itu, tapi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, masih SD, biarkan hidup, istabku. Kemudian yang diperiksa adalah orang-orang yang sudah nyaris dewasa, sehingga tidak tidak jelas ini sudah dewasa atau belum. Nah, waktu itu Bani Quraidah yang belum jelas kondisinya ini diperiksa bulu kemaluannya.
Kalau sudah ada bulu kemaluannya dianggap dewasa, dibunuh. Kalau belum tumbuh bulu kemaluannya dianggap masih kecil, berarti tidak dibunuh. Dan itu juga diambil pelajaran bahwa tanda balik salah satunya kalau sudah muncul bulu pada kemaluan, dan itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. 1328 Iqra'il Qur'an, bacalah Qur'an ala kulli halin, dalam segala kondisi, illa kecuali wa anta junubun, engkau sedang junub. Hadis ini dhaif. Kata Imam Ghazali, hadis ini menghasung kita untuk mengisi seluruh waktu kita untuk baca Quran. Bacalah Quran dalam segala kondisi, berarti duduk membaca Quran, naik motor membaca Quran, tidur baca Quran, berbaring maksud saya baca Quran. Jadi baca Quran terus. Karena memang baca Quran itu kalau kita mengetahui kelezatannya, kita akan menikmatinya. Kata Utsman bin Affan, hati kalian kalau bersih tidak akan mau berhenti baca Quran. Berarti hati kita ini kotor nih. Karena baca Quran sebentar apa? Sudah lelah. Tapi kalau membaca WA berjam-jam ora lelah. Nah, berarti hati kita ini kotor menurut Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Adapun ini jangan membaca Quran dalam kondisi junub, inilah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari berpendapat boleh orang junub baca Quran menurut zahir bab yang beliau tulis. Sudah pernah saya tampilkan dulu, tidak saya tampilkan lagi. Apalagi di sini sudah saya tulis ya, di bawah sini, bahwasanya Imam Bukhari rahimahullahu taala dia mengatakan walam yara Ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ibnu Abbas berpendapat tidak apa-apa orang junub baca Quran. Ini memang masalah khilafiyah. Maka kalau kita pengen hati-hati ya sudahlah, ketika junub mandi dulu aja. Toh junub itu mudah dibersihkan, yaitu dengan cara mandi besar. Dan hukumnya sama dengan wanita haid. Wanita haid menurut mayoritas para ulama tidak boleh baca Quran. Menurut fikih Imam Bukhari tadi boleh. Berikutnya 1329 Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran, maksudnya katamkan Quran fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Iqra'hu, katamkan Quran fi 20 lailah, pada setiap 20 malam. Iqra'hu, katamkan Quran fi sab'in, pada 7 hari, yaitu sepekan. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih daripada itu. Hadis ini menghasung kita untuk mengkatamkan Quran tiap bulan. Jadi setiap hari kita membaca berapa juz? 1 juz. Jadi ini termasuk sunnah yang sudah terlupakan, Pak. Tidak banyak umat Islam yang membaca Quran setiap hari 1 juz. Karena itu dalam buku saya yang berjudul 40 sunnah Nabi yang sudah mati, saya tulis salah satunya baca Quran setiap hari 1 juz. Karena itu yang sudah lancar bacaannya, mari kita jadikan target harian. Apa target harian? Baca Quran minimal 1 juz. Paling gampang mengikuti tanggal. Sekarang ini tanggal 25 Safar, berarti kita membaca juz 25. Atau pakai tanggalan Masehi juga nggak apa-apa. Kalau saya itu kan sehari-hari pakainya tanggalan Arab, sehingga saya nggak ngerti ini tanggal berapa. Jadi pas 30 SPKI kemarin saya juga nggak ngerti, loh ini sudah tanggal 30, saya kira masih pekan depan. Kalau kita membaca Quran khatam dalam 20 hari, maka berarti kita membaca setiap harinya 3 hizib. Karena apa? Karena dalam kalau kita baca 3 hizib itu nanti khatam dalam 20 hari. Nah, 3 hizib itu bagaimana? Di Quran itu kan ada hizib, ada ruku, ada juz ya. Nah, nanti 3 hizib dibaca berarti khatam 20 hari. Kalau kita membaca 6 hizib berarti khatam dalam 10 hari. Kalau membaca setiap harinya sekitar 5 juz berarti akan khatam dalam 7 hari. Ya 6 hari ya kalau 5 juz ya sekitar itulah. Dan khatam Quran dalam setiap 1 pekan itu kata Imam Nawawi adalah adatnya kebanyakan ulama salaf. Jadi orang-orang dulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
rata-rata khatam Quran 7 hari. Sekarang rata-rata ora jelas. 1 tahun sekali. Pas Ramadan nih. Nah, kalau sebelum Ramadan mati berarti dari yang khatam. Wah, ini kurang genah banget nih. Ini kan ngaku jadi umat Nabi itu mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Oh, bersamaan nih. Masya Allah. 13.30. Nah, kalau khataman sehari itu nanti akan kita bahas pada hadis berikutnya, itu terlarang. 13.30 Iqra'il Quran, bacalah Quran, maksudnya khatamkan Quran fi arba'in, dalam 40 hari. Nah, ini lebih ringan nih. Dan paling ringan yang disampaikan Nabi itu 40 hari. Karena itu para ulama mengatakan khatam Quran itu minimalnya 40 hari. Itu minimal. Kalau 40 hari belum khatam Quran itu kebangetan. Itu kata ulama loh, bukan saya. Mereka mengatakan muddatud du'afa, 40 hari baru khatam itu adalah kondisi orang-orang yang loyo. Ini bukan bahasa saya, bahasa ulama nih. Kondisi orang loyo itu khatam Quran nunggu 40 hari. Berarti satu harinya sekitar membaca 250 ayat nih. Coba ditarget nih, 250 ayat sehari. Nanti akan selesai dalam 40 hari Quran. 13.30 Iqra'il Quran, khatamkan Quran fi khamsin, dalam 5 hari. Nah, kalau hadis ini diperselisihkan derajatnya, kata Syekh Albani sahih, tapi kalau kata Suyuti malah dhaif. 13.32 Iqra'il Quran, khatamkan Quran fi thalathin, dalam 3 hari. Ini istata'ta, kalau kamu mampu. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Jadi boleh khatam Quran dalam 3 hari. Tapi kalau kurang dari 3 hari tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, la yafqah, tidak akan paham orang yang khatam Quran kurang dari 3 hari. Sehari khatam enggak akan paham. Itu hanya hadromah. Hadromah itu baca ranggenah. Karena itu Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang khatam kurang dari 3 hari fahuwa rajiz, itu bukan orang yang baca Quran, tapi orang yang mendendangkan dendangan rojas. Ini dendangan orang Arab. Dan itu dibenci oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Karena itu nggak usah niru-niru mereka-mereka yang suka khataman sehari khatam, nggak usah. Paling banter atau paling cepat 3 hari. 13.33 Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran, manahaka, selama Al-Quran itu mencegah kamu dari maksiat. Fa idza lam yanhaka, kalau Al-Quran tidak mencegah kamu, falastaqra'uh, berarti kamu tidak membaca Quran. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah definisi orang membaca Quran yang sebenarnya itu tidak hanya mulutnya membaca, tapi mulutnya membaca dan dia mengamalkan isinya Quran. Makanya yang disebut tilawah itu bukan hanya membaca. Tilawah itu punya 2 makna. Makna pertama membaca, makna kedua mengikuti isinya. Tala yatlu yattabi, mengikuti. Maka kalau hanya membaca saja sementara perilakunya tidak sesuai apa yang dia baca, itu bukan sebenar-benar membaca. Itu maksud hadis ini, ya. Jadi hadis ini kaitannya dengan kata Allah dalam Al-Quran, haqqa tilawatihi, pada surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengikuti kitab itu dengan sebenar-benar tilawah. Nah, tilawah itu membaca plus mengikuti isinya. 1334 Iqra', bacalah al-mu'awwidzat, surat-surat mu'awwidzat, surat-surat perlindungan, fi duburi kulli sholatin, di belakang setiap salat, maksudnya salat fardu. Maksud hadis ini adalah disunnahkan membaca 3 kul pada saat selesai salat 5 waktu. Jadi ba'da isya tadi, ya, baca 3 kul. Kalau tadi belum gimana? Ya sekarang dibaca nggak apa-apa. Besok isya subuh diniatkan baca 3 kul.
Ada juga yang mengartikan muawwidzat ini bukan 3 kul tetapi 2 kul, al-falak sama an-nas. Karena ada pendapat dalam bangsa Arab itu jamak itu minimalnya 2. Berarti 2 ini sudah dianggap jamak. Muawwidzat ini kan jamak. Tapi kalau saya lebih suka pendapat yang pertama tadi, muawwidzat itu adalah 3 kul. Kenapa? Mari kita lihat hadis yang lain. Meskipun hadis ini tidak bicara tentang bacaan setelah salat ya. Ini bacaan lain. Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Surat Al-Ikhlas dan surat Muawwidzatain. Hina tumsi wa hina tusbih. Kamu baca pagi dan sore thalatha marrat, diulang 3 kali, takfika min kulli syai'. Menjagamu dari segala sesuatu termasuk dari Covid. Hadis riwayat Imam 3 sahih. Nah, maka prakteknya ini ba'da subuh 3 kul 3 kali. Kemudian ba'da maghrib 3 kul 3 kali. Adapun selain itu ya, zuhur, asar, isya cukup 1 kali 1 kali. 3 kul 1 kali. 1335. Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an bil hazan, dengan sedih. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nazala, turun, bil hazan, dengan sedih. Hadis ini dhaif. Maksudnya adalah dibaca dengan nada sedih, menunjukkan kekhusyuan sambil menangis. Tapi hadis ini memang derajatnya apa? Dhaif. Karena itu kalau ingin menangis ya silahkan ketika baca Quran menangis. Tetapi lebih baiknya menangisnya ketika sendiri saja. Kalau sedang di depan orang tidak usah menangis. Kecuali kalau tidak bisa menahan ya sudah. Jadi memang orang yang sudah takwanya tinggi, membaca Quran tentang neraka, dia terharu, kemudian takut, kemudian nangis, itu memang dia nggak bisa menguasai diri. Tapi kalau berusaha nangis, itu nggak usah dilakukan di depan orang. Ketika ngimami, nggak usah berusaha nangis, nggak usah. Karena itu akan menyebabkan khusyuknya kurang, ikhlasnya kurang sempurna. Apalagi kalau kita tahu ya, kalau saya membaca ayat ini saya pasti nangis. Itu nggak usah dibaca ketika ngimami, itu malah merusak keikhlasan ya. Karena ketika kita membaca ayat tersebut pas tidak ada keharuan dalam hati, kemudian kita memaksa-maksa nangis karena malu kalau biasanya menangis kok ini tidak menangis, nah, berarti ikhlasnya sudah kacau di situ ya. Nah, nangis itu ketika baca Quran sendiri, malam hari jam 1 bangun baca Quran nangis, bagus. 1336. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran ma'talafat, selama lembut alaihi, terhadap Quran, qulubukum, hati-hati kalian. Fa idza ikhtalaftum, kalau sudah berselisih hatinya itu, fihi, di dalamnya, faqumu, maka bangkitlah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada 2 makna terhadap hadis ini. Makna pertama, bacalah Quran selama hatinya lembut. Maksudnya selama hatinya masih bisa khusyuk, bisa tadabbur. Tapi kalau membaca Quran kok mikirnya sudah kesana kemari, nah itu berarti sudah lelah itu. Udah, berhenti aja, jangan dilanjutkan. Nanti lanjutkannya kalau hatinya sudah mulai khusyuk lagi. Jadi misalnya kita membaca Quran 1 juz, pengennya 3 juz, baru dapat 1 juz sudah mikirnya kesana kemari karu-karuan. Nah udah, berhenti dulu, jangan dilanjutkan. Lanjutkannya nanti kalau sudah kondisinya hatinya sudah bisa khusyuk. Makna yang kedua, bacalah Quran selama hati-hati kalian masih lembut di antara sesama umat Islam. Jadi tidak saling debat masalah bacaan maupun masalah tafsiran. Tapi kalau sudah debat masalah tafsiran dan masalah bacaan, merasa paling benar, udah bangkit, jangan dilanjutkan, tadarusannya jangan dilanjutkan. Jadi tadarusan berbeda pendapat. Ini bacanya gini, yang lain mengatakan oh enggak, bacanya gini. Nah, tidak ada gurunya sehingga tidak ada yang menjadi wasit. Udah, berhenti aja udah. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan itu nanti akan jadi debat. Kalau jadi debat akhirnya nanti mengingkari sesuatu yang benar. Kita nggak ngerti bahwa bacaan teman kita itu sebenarnya benar, hanya karena kita ilmunya kurang kita mengingkari. Debat itu berarti apa? Menyebabkan kita mengingkari yang benar. Misalnya saya membaca Alhamdulillahirabbil alaminah, dianggap salah. Saya katakan oh enggak salah, ini qiraah Ya'qub kayak begini nih.
Nah, karena orang sedikit ilmu akhirnya mengatakan ngawur wae kowe qiraah Yakub ya apa, bid'ah itu ya. Nah, itu berarti mengingkari yang benar. Qiraah Yakub itu adalah qiraah mutawatirah. Nah, sehingga kalau sudah mulai debat gitu tadarusnya berhenti, nggak usah dilanjutkan karena apa? Nanti malah menyebabkan tambah rancu, tambah debatnya tambah dahsyat sehingga saling mengingkari yang benar. 1337 Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu, karena sesungguhnya Quran itu ya'ti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat, li ashabihi, kepada sahabat-sahabat Quran. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua surat yang terang benderang. Maksudnya apa? Al-Baqarah wa Ali Imran, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Disebut terang benderang kenapa? Karena banyaknya ayat-ayat hukum di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sehingga menerangi manusia dengan hukum-hukum yang ada padanya. Fa innahuma, karena sesungguhnya dia dua surat itu, ya'tiyani, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ka'annaha, seolah-olah keduanya, ghamamatani, dua awan, au ghayabatani, atau dua naungan, atau ka'annahuma, seolah-olah keduanya itu, farqani, dua grup, dua kelompok, min tairin sawaf, dari burung-burung yang berbaris-baris, yaitu yang saling nempel apa? Satu dengan yang lain, berbaris. Yuhajjani, keduanya mendebat, maksudnya membela ya. Keduanya membela an ashabihima, untuk sahabat-sahabatnya. Iqra'u, bacalah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha, karena mengambil Al-Baqarah, barakah, adalah berkah. Yang dimaksud mengambil Al-Baqarah adalah sering membacanya dan mengamalkan isinya. Itu namanya mengambil. Karena itu kalau kita setiap bulan khatam Quran, insya Allah kita termasuk yang sudah melakukan ini. Kenapa? Setiap bulan khatam Quran berarti kan membaca Baqarah setiap bulan. Nah, itu sudah termasuk akhdaha ya. Sering apa? Atau selalu membaca Al-Baqarah dan juga mengamalkan isinya, berusaha diamalkan isinya. Watarkaha, adapun meninggalkan Al-Baqarah, yaitu tidak sering membacanya, itu hasrah, akan menyesal, yaitu di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena melihat pahala-pahala yang besar bagi orang-orang yang membaca Al-Baqarah, dia jadi menyesal, kenapa dulu saya tidak ikut khataman, kenapa tidak berusaha mengkhatamkan setiap bulan. Wala tastati'uha, dan tidak akan mampu terhadap Al-Baqarah al-batalah, para tukang sihir. Jadi tukang sihir tidak akan mampu membaca Al-Baqarah. Orang akan mengirim santetnya kepada kita, kita lawan dengan Al-Baqarah. Nah, tukang santetnya pengen juga baca Baqarah supaya santetnya sampai ke kita, enggak bakal bisa. Karena dia apa? Termasuk batalah, sehingga dia tidak akan mampu untuk membaca Al-Baqarah, enggak bisa. Karena itu kalau ada orang menakut-nakuti kita dengan santet misalnya, enggak usah takut ya. Kita lawan dengan Baqarah, selesai. Salah satu guru kami, Ustadz Ja'far Umar Thalib, sudah wafat rahimahullah. Beliau dulu bercerita, ketika memulai dakwah di Jogja, banyak yang memusuhinya. Akhirnya ada yang mengirimkan santet. Nah, maka malam itu beliau baca terus-menerus ayat kursi. Ternyata santetnya mental, tidak bisa masuk. Alhamdulillah. 1338 Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wa'malu bihi, amalkan Quran. Wala tajfu anhu, jangan menjauh dari Quran. Wala taghlu fihi, jangan berlebih-lebihan dalam Quran. Wala ta'kulu bihi, jangan memakan dengan Al-Quran. Maksudnya mengambil upah ya. Meskipun mengambil upah itu boleh, tapi ini hasungan ya, hasungan apa lebih utamanya. Wala tastakthiru, dan janganlah kalian itu memperbanyak dunia bihi, dengan Al-Quran. Misalnya apa? Menghafal Quran, tujuannya apa? Supaya duitnya banyak. Karena kalau dia lomba, satu kali lomba menang dapat 30 juta, 50 juta. Nah, itu niatan-niatan rendah kayak begitu itu. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada tulisannya, ditulis sendiri sahih. Yang dimaksud jangan menjauh dari Al-Quran, itu menjauh dari membaca dan mengamalkan Al-Quran. Lewat 24 jam belum baca Quran, ini saya khawatir termasuk menjauh dari Quran. Karena itu mari kita jadikan membaca Quran itu adat sehari-hari.
Sehari-hari kita makan, sehari-hari kita minum, karena jasmani kita perlu makan minum. Maka rohani kita juga perlu makanan. Makanannya adalah Quran. Sehingga bacalah Quran setiap hari. Jasmani kita perlu kita jaga, rohani lebih perlu. Karena jasmani itu ada masanya. Kalau kita sudah mati dimasukkan kuburan, jasmani kita remuk sudah. Tapi rohani kita nggak akan remuk. Rohani kita diciptakan oleh Allah untuk kekal. Saya ulangi lagi, rohaninya manusia diciptakan oleh Allah untuk kekal. Roh itu hanya pindah-pindah, ya, pindah dari tubuh ke alam barzah, ke alam akhirat. Kalau udah di alam akhirat, kekal abadi. Jangan berlebih-lebihan dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu berlebih-lebihan dalam membaca, sehingga membacanya tidak pakai khusyuk sama sekali. Seperti tadi contohnya, ya, khatam Quran setiap hari, itu berlebih-lebihan itu. Baca terus, tapi sini apa serang-arang, nggak paham, ya. Tidak pernah dipelajari tafsirnya, itu berlebih-lebihan. Jadi sibuk mempelajari tafsir sampai tidak pernah membaca, itu juga jelek, karena itu berarti menjauh dari bacaan Quran. Tapi sibuk membaca terus sampai tidak paham isinya apa, itu juga berlebihan, karena itu juga jelek, karena termasuk berlebihan dalam Quran. Yang paling bagus ya dalam segala hal itu sedang-sedang. Maka saya itu nggak setuju sekali, ya, ada orang pengajar tafsir, tetapi bacaan Qurannya nggak lancar. Kenapa bacaan Qurannya nggak lancar? Dia nggak baca Quran setiap hari. Orang kalau ngajar tafsir itu mestinya bacaan Qurannya lancar. Nah, kalau tidak lancar berarti tanda dia nggak baca Quran setiap hari. Nggak baca Quran setiap hari, nggak usah ngajar tafsir, udah ngajar yang lainnya adalah. Jadi aib lah orang ngajar tafsir tapi baca Quran salah, aib sekali. Orang kalau melihat itu pasti akan tidak yakin, wah guru kok yang ini, serah yakin blas. 1339. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran biluhunil Arab, dengan nada-nada orang Arab, wa aswatiha, dan suara-suara mereka. Wa iyyakum jauhilah waluhuna ahlil kitabain, nada-nadanya ahli kitab yang suka nyanyi-nyanyi itu. Wa ahlil fisqi, dan orang-orang fasik yang suka nyanyi-nyanyi juga. Fa innahu, karena sesungguhnya sayaji akan datang ba'di, setelah matiku, qaumun, suatu kaum, yurajji'una bil Quran, mereka mendayu-dayukan Al-Quran, tarji'al ghina, sebagaimana mendayu-dayunya nyanyian, warrohbaniyah, dan rohbaniyah itu kerahiban di gereja, wannauhi, dan ratapan. La yujawizu, Quran itu tidak melewati hanajirahum, kerongkongan mereka. Artinya bacanya hanya di mulut, tidak masuk ke hati lewat kerongkongan, nggak masuk. Maftunatun, terfitnah qulubuhum, hati-hati mereka, wa qulubu, dan hati-hatinya mayyujibuhum sya'nuhum, orang-orang yang menakjubkan mereka kondisi mereka. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, belum ada derajatnya, tulis sendiri dhaif. Tetapi ringkasnya, mendayu-dayukan Al-Quran, tarji', ini memang ada dua macam, ya. Tarji' yang diizinkan, yaitu tarji' yang tidak berlebihan sehingga tidak keluar dari kaidah tajwid yang ada. Panjang 5 ya 5, panjang 6 ya 6, panjang 2 ya 2. Karena ada orang yang memanjang-manjangkan sampai akhirnya semestinya panjang 2 dipanjang-panjangkan jadi 10 kali. Mat lolor istilahnya. Padahal dalam tajwid nggak ada mat lolor, adanya mat tabi'i, yang paling panjang itu mat isba', mat lazim, mutsaqqal itu yang isba' itu. Nah, sehingga itulah yang dilarang. Tetapi kalau tidak sampai melebihi batas itu tadi diperbolehkan. Jangan mengikuti kajian-kajian tahsin Quran dengan metode do re mi fa sol la si do. Itu termasuk tarji al-ghina. Do re mi fa sol la si do itu kan dibuat untuk nyanyian itu, Pak. Nah, diterapkan untuk Quran supaya indah, itu masuk dalam kategori di sini nih. Mungkin orang mengatakan ini kan hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, tetapi kan isinya disepakati oleh para ahli qiraat yang betul-betul ahli qiraat loh, ya. Bukan orang-orang yang dikenal sebagai ahli qiraat. Ulama-ulama ahli qiraat yang betul-betul ahli qiraat, mereka sepakat bahwa tarji' seperti itu dilarang.
Kenapa? Karena tidak sepantasnya Quran yang kalam Allah untuk ibadah diterapkan padanya teori-teori menyanyi do re mi fa sol la si do. Enggak berhak seperti itu. Karena itu menurut guru kami bahwasanya menyanyikan atau mendendangkan Quran dengan nada-nada apa istilahnya itu Hijaz, kemudian apalagi nahawan dan sebagainya, itu kata beliau termasuk bid'ah. Dan termasuk yang mengatakan seperti ini adalah Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Beliau ahli qiraat terkenal sedunia. Beliau mengatakan bid'ah itu tidak benar kayak begitu. Lah terus kalau bacaan saya tiba-tiba sesuai dengan nahawan, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau mempelajari nahawan supaya bacaan Qur'annya persis itu yang bid'ah kayak begitu. Ada orang mempelajari tajwid, makharijul huruf, setelah itu bacaannya bagus sekali, menyerupai nada nahawan, nggak ada masalah. Dan memang sering-seringnya seperti itu. Saya baca Quran, nggak pernah belajar nada-nada, nggak pernah. Ya karena sering baca dengarkan qiraahnya para qori saja, akhirnya bacaan saya seperti yang antum dengarkan itu tidak dipaksa-paksa, ya muncul aja kayak begitu karena sering mendengar. Nanti kalau saya mendengar qori yang lain, nanti akan berubah sendiri tanpa sengaja. Kenapa? Sesuatu yang masuk pada telinga menyebabkan berubahnya mulut yang membaca. Biasa kayak begitu terpengaruh. 1340. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu, tidak akan menyiksa qalban, hati, wa'al Quran, yang menyimpan Al-Quran. Wa'a itu dari kata-kata wi'a, artinya wadah. Hadis ini didhaifkan Al-Albani. Yang dimaksud menyimpan Quran itu adalah hafal dan mengamalkan isinya. Maka para ulama mengatakan kalau hanya hafal tetapi tidak mengamalkan isinya, itu bukan termasuk wa'al Quran, ya, tidak termasuk menyimpan Al-Quran. 1341. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, wabtaghu bihi, dan carilah dengan bacaan Quran itu Allah Ta'ala, maksudnya kita cari pahala dari Allah. Min qabli, sebelum ayatiya qaumun, datang suatu kaum, yuqimunahu, menegakkan Al-Quran, iqamatal qidhi, seperti meluruskannya, ya, meluruskan Al-Quran sebagaimana meluruskannya anak panah. Tetapi yata'ajjalunahu, mereka minta segera upahnya, yaitu minta upah dari manusia. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak minta upahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih, belum ada tulisannya, ditulis sendiri sahih. Maksud dari sini adalah kita membaca Quran harus ikhlas karena mencari pahala dari Allah. Jangan mencari upah dunia. Karena itu kalau ada orang ikut lomba tahfidz Quran semata-mata tujuannya untuk dapat hadiah 30 juta, 50 juta, ini termasuk ini yata'ajjalunahu, ya, minta segera. Adapun kalau itu hanya tujuan tambahan, nggak apa-apa. Kamu mau ikut lomba? Mau, ya. Tujuannya apa? Saya pengen menguatkan hafalan Quran. Karena kalau mau lomba itu pasti semangat, ya kan? Semangat mengulang. Nah, tujuan asalnya adalah untuk menguatkan hafalan, supaya hafalannya kuat, supaya dia bisa membaca Quran setiap hari tanpa melihat Quran, sehingga dia bisa enak baca Quran setiap saat, naik motor pun bisa ngulangi 1 juz. Enggak apa-apa, begitu. Silahkan ikut lomba. Habis itu dapat uang 50 juta, alhamdulillah. Nggak dapat nggak susah. Kenapa? Tujuan asalnya bukan itu. Kalau tujuan asalnya duit, nanti susah, dia nggak dapat hadiah. Di sini bacaannya qidah, ya, bukan qadah. Karena dalam bahasa Arab qidah artinya adalah anak panah, sementara qadah itu mangkok atau gelas. Nah, maka jangan salah baca, akan menyebabkan salah arti. Dan kalau kita salah baca, itu menurut sebagian ulama itu melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena berarti kita mengatakan Nabi bersabda begini padahal tidak bersabda begitu, ya. Dan itu bisa dianggap termasuk apa? Menyampaikan hadis palsu. Nabi tidak pernah mengatakan qadah tapi kamu baca qadah. Nah, itu salah, palsu, itu berarti kamu memalsukan hadis tanpa sengaja. 1342. Iqra'u, bacalah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Wala taj'aluha, jangan menjadikan Al-Baqarah, menjadikan rumah kuburan, seperti kuburan. Wa man qara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah, tuwija, diberi taj, apa itu, mahkota,
bitajin dengan satu mahkota fil jannah di dalam jannah. Hadis ini derajatnya dhaif. Diriwayatkan dari Solsol bin Ad-Dalamas. Semuanya fathah ya, Dalamas, Ad-Dalamas. Hadis ini dhaif. Yang dimaksud tajin atau apa namanya, mahkota, ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengartikan itu hakikat betul-betul mahkota, ada yang mengartikan itu hanya kinayah, dia diberi kekuasaan atau kerajaan oleh Allah di akhirat di dalam jannah. Nah, tapi kita punya kaidahnya mengatakan al aslu fil kalami al haqiqatu. Asal dari suatu perkataan itu adalah hakikat. Nah, maka kalau di sini di sini berbunyi tajin mahkota, ya dipahami mahkota gitu aja. Adapun kalau ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Allah, ya kita tidak salah, wong kita memahami sesuai dengan hukum asalnya. Ya, mudah-mudahan semua kita nanti di akhirat diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustaz. Hadis yang sahih tentang tajin yaitu mahkota ini bagi orang yang hafal Quran, bukan bagi orang yang membaca Al-Baqarah. Kata kuncinya hullatal karamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ada juga yang lain ya, yang dhaif juga. Ini yang saya tampilkan yang sahih. Akan datang Al-Quran pada hari kiamat, dia mengatakan, wahai Rabbi, berilah perhiasan kepadanya, maka diberi tajul karamah, mahkota kemuliaan. Quran mengatakan tambahlah, diberi hullah, baju double al-karamah. Kemudian Quran mengatakan ridholah kepadanya ya Allah, maka Allah meridhoinya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Adapun ini, bacalah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Ini sahih dalam hadis yang lain, sudah sering ditampilkan ya, bahwa baca Al-Baqarah di rumah menyebabkan setan lari dari rumah tersebut. Enggak usah ditampilkan lagi. 1343. Iqra'u, bacalah surat Hudin, surat Hud yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi kalau kita amalkan boleh enggak? Boleh. Karena ini termasuk fadhailul a'mal, tapi syaratnya jangan meyakini sebagai sunnah Nabi. Dah itu aja. Besok hari Jumat dicoba baca surat apa? Hud. Tapi dengan dalam hati mengatakan ini bukan sunnah Nabi, tidak diyakini sebagai sunnah Nabi. Hanya ihtiyat, barangkali sunnah Nabi, barangkali bukan. Maka kalau barangkali sunnah Nabi, ya alhamdulillah saya pernah melakukannya dalam seumur hidup satu kali. Itu maksudnya ihtiyat itu begitu ya. Berhati-hati, barangkali ini sunnah Nabi, barangkali juga bukan. Karena hadis yang dhaif itu begitu ya. Bisa jadi ini sabda Nabi, bisa jadi bukan. Apa sih kaitannya surat Hud dengan hari Jumat? Para ulama katakan surat Hud ini termasuk surat yang memiliki keutamaan. Karena itu pantas dibaca pada hari Jumat yang merupakan hari yang paling utama. Nah, keutamanya surat Hud apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan surat Hud itu menyebabkan saya jadi beruban. Ternyata yang menyebabkan Nabi beruban itu karena satu ayat dalam surat Hud yang sangat dahsyat. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu wahai Nabi sebagaimana kamu diperintah oleh Allah. Wa man taba'a ma'aka, juga orang-orang yang tobat bersama kamu juga istiqamahlah. Nah, istiqamah ini kan perkara yang sangat berat ini. Istiqamah itu terus lurus dalam kebaikan terus menerus. Apa kita bisa begitu? Ya, kita kadang-kadang loyo sehingga kebaikannya berhenti. Ya kadang-kadang semangat jalan terus. Nah, makanya para ulama mengatakan al istiqamah afdalul karamah. Istiqamah adalah karamah yang paling utama. Ya. Jadi karamah paling utama itu bukan bisa melewati laut dengan tanpa kapal, bukan itu ya. Yaitu ya karamah, tapi bukan itu yang paling utama. 1344. Iqra'u, bacakanlah ala mautakum, kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian, Yasin, surat Yasin. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Beberapa ulama mensahihkan, beberapa ulama mendhaifkan. Karena itu guru-guru saya rata-rata tidak mengamalkan hadis ini. Tapi ada juga yang mengamalkan.
Salah satu yang mengamalkan adalah Ibnul Arabi. Adalah siapa? Ibnul Arabi. Padahal Ibnul Arabi itu terkenal, beliau anti hadis dhaif. Nah, bisa jadi beliau mengamalkan ini karena meyakini hadisnya apa? Sahih. Bisa jadi juga beliau sebenarnya menganggap hadis ini dhaif, tapi karena mengetahui keutamaannya akhirnya dilakukan juga. Kasusnya gimana? Waktu itu Ibnul Arabi kondisinya kritis, hampir mati. Hampir apa? Mati. Tiba-tiba ketika dia kondisi kritis begitu, dalam mimpinya dia itu melihat seolah-olah ada orang putih datang menyelamatkan dia. Begitu orang putih itu menyelamatkan dia, kemudian orang putih itu pergi, maka dia langsung bangun lagi, tidak jadi mati. Dan waktu itu bapaknya ternyata berada di samping dia membaca surat Yasin pas pada ayat terakhir, sambil nangis bapaknya ini, karena bapaknya pengen anaknya ini tidak mati. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Imam Ibnul Arabi kemudian berpesan, kalau ada orang yang kondisi kritis, bacakan Yasin. Ada kalanya dia sudah datang ajalnya, maka akan memudahkan kematian. Ada kalanya dia belum datang ajalnya, maka akan diberi keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya sekedar cerita, saya nggak ngerti benar tidaknya. Tapi seandainya diamalkan gimana? Boleh apabila mengikuti pendapat yang mensahihkan hadis ini. Kalau mengikuti pendapat yang mendhaifkan, boleh mengamalkan tetapi tidak meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang lagi, ya. Insya Allah gampang dipahami. Silahkan diamalkan, nggak apa-apa. Karena baca Quran itu kapan saja bagus, dan membaca Quran di samping orang yang sakit ini termasuk ruqyah, boleh, nggak ada masalah. Dan kita milih Yasin, nggak ada masalah. Milih Yasin ini pas untuk orang-orang yang mati. Kenapa? Yasin ini bicara tentang kondisi-kondisi kiamat. Nah, maka orang mati kalau dibacakan Yasin dan dia paham isinya tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, ini akan kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terangkat keyakinannya sehingga menyebabkan dia mati dalam kondisi lebih bagus insyaallah ta'ala. Monggo Ustaz. Kalau memahami mautakum ini orang yang sudah mati, ini pemahaman yang batil. Kenapa? Para ulama katakan li'annal mauta la yuqra' alaih. Karena orang mati itu enggak perlu dibacain apa-apa. Kenapa? La yasma'un. Mereka tidak mendengar. Orang sudah mati dibacakan, aneh kayak begini. Itu sama dengan kita ngajak ngomong tembok. Hei tembok, saya ganteng enggak? Wah, ini kendir kayak gini. Ngejak ngomong sama istrinya, saya ganteng enggak? Nah, kalau istrinya mengatakan ganteng, tak golek meleh. Biar tambah ganteng. 1345. Iqra'u, bacakanlah ala kepada man orang yang laqitum kalian jumpai min ummati dari umatku ba'di setelahku assalam. Jadi kita dapat titipan salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya gimana? Para ulama katakan jawabnya wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh atau wa alaihi salatu wassalam. Al-awwal fal awwal, yang pertama lalu yang pertama, maksudnya seluruh umatku, ya generasi demi generasi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada hadis yang sahih, titipan salam dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata kuncinya ghirasaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim lailata usriya bi, pada malam Isra Mi'raj. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berpesan, dua pesan. Ya Muhammad, hai Muhammad, aqri ummataka minni salam, bacakanlah kepada umatmu dari saya salam. Nah, mari kita jawab sekarang. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah azbatul ma. Jannah itu tanahnya bagus, airnya segar, airnya tawar. Tanah itu tidak akan muncul tumbuhan kecuali memenuhi dua syarat. Tanahnya bagus, subur, airnya tawar. Tanahnya subur, airnya asin, nggak akan tumbuh. Atau airnya tawar, tanahnya jelek, nggak akan tumbuh. Nah, jannah itu memenuhi syarat ini. Wa anna haqi'an wa anna ghirasaha, tanamannya jannah adalah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini sudah di surga sudah disiapkan satu tanaman untuk kita. Kalau kita baca lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, muncul lagi tanaman lagi. Nah, siapa yang perbanyak ini nanti tanamannya di surga banyak. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, itu yang sahih ya, titipan salam dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. 1346. Aqra'ani telah membacakan kepada saya Jibril, malaikat Jibril Al-Quran ala harfin, atas satu huruf, maksudnya satu logatnya orang-orang Quraisy. Faraja'tuhu, maka saya pun murajaah kepada malaikat Jibril. Maksudnya apa? Murajaah itu ya meminta untuk supaya ditambahi satu hurufnya, itu jangan satu huruf. Falam azal astaziduhu, maka tidak henti-hentinya saya ini minta tambahan kepada Jibril. Fayaziduni, maka dia menambah kepada saya. Menambah maksudnya atas izin Allah, setelah dia minta izin kepada Allah. Hatta intaha, sampai dia selesai, ila sab'ati ahruf, kepada 7 huruf, 7 lugat. Hadis ini muttafaqun alaih, berarti sahih pada peringkat pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW merasa kasihan kepada umat beliau. Orang Arab itu kan kabilahnya banyak sekali, logatnya beda-beda. Logat Suriah dengan Mesir beda, logat Mesir dengan Maroko beda, logat Maroko dengan Saudi beda. Sampai hari ini terbukti ya. Kalau kita mendengar kajian syekh dari Maroko, itu bisa menebak, wahai bahasa kayak gini Maroko. Di Jawa saja kita bisa menebak kan. Misalnya ada kiai mengatakan piye kabare kon. Nah, itu berarti orang Jawa Timur. Kon itu kamu Jawa Timur. Pripun kabaripun, nah ini Solo atau Jawa. Piye rek kabare rek, nah itu Jawa Timur. Jawa Barat nanti beda lagi. Nah, logat itu berbeda-beda. Nah, orang Arab juga begitu. Orang yang biasanya logatnya A disuruh membaca E susah, atau membaca E susah. Makanya dalam bahasa Arab ada 3 fathah, fathah murni A, fathah imalah E, fathah tengah-tengah antara imalah dan murni atau yang lainnya, karena saya merasa guru saya itu prakteknya berbeda dengan yang lain, sehingga untuk yang tengah-tengah ini saya nggak ngerti yang benar yang mana. Tapi kalau mengikuti guru saya tadi wadduha wadduhi wadduha. Tayyib, kembali ke sini ini menunjukkan bahwa Quran bisa dibaca dengan 7 logat. Nah, 7 logat ini jangan diawur, tapi sudah ada ilmu bakunya zaman sekarang, namanya ilmu qiraat. Maka kalau saya membaca wadduha benar, wadduhi benar. Saya membaca fatabayyanu benar, saya membaca fatathabbatu benar. Semuanya itu adalah mutawatirah, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1347. Aqrabul amali, amalan paling dekat ilallah, kepada Allah, al jihad, adalah jihad fi sabilillah, wala yuqaribuhu, dan tidak mendekati jihad syai'un, amalan apapun. Hadis ini didhaifkan Albani, tapi saya temukan hadis yang semakna, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah ditanya apa yang senilai dengan jihad, beliau mengatakan la tastati'una, enggak akan mampu kalian. Enggak usah tanya, udah enggak akan mampu. Mereka mengulangi sampai 3 kali pertanyaan, beliau mengatakan la tastati'una, tidak bakal mampu. Kemudian beliau memberikan permisalan. Permisalan orang jihad itu seperti orang yang siang harinya puasa terus tidak pernah berhenti, malam harinya tahajud terus tidak pernah berhenti, sampai mujahidnya pulang. Jadi misalnya jihad selama 1 pekan, apa kita bisa? Setiap hari kita siang hari puasa, malam hari tidak ada tidur tapi tahajud terus selama sepekan lagi, nggak akan mampu. Apalagi kalau jihadnya sebulan, nah kita nggak tidur sebulan, nggak bisa, manusia wajib tidur. Nah, maka itu semakna dengan ini la yuqaribuhu syai'. 1348. Aqrabu ma yakunul abdu, paling dekatnya hamba mir rabbih, kepada Allah, wa huwa sajidun, kondisi sujud, fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis riwayat Muslim sahih dari Abu Hurairah. Ada juga hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma sujud fajtahidu fid du'a, ketika sujud sungguh-sungguhlah berdoa, maka pantas dikabulkan. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas, tapi sama-sama riwayat Muslim ya. Jadi yang dari Abu Hurairah disuruh perbanyak
doa. Yang dari Ibnu Abbas suruh sungguh-sungguh doa. Ya, jadi perbanyak doa dan sungguh-sungguh doa ketika sujud. 1349 aqrabu ma yakunu rabbu, paling dekatnya Allah. Dan ini dalil bahwasanya Ar-Rabb termasuk nama Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak benar bahwasanya Ar-Rabb itu bukan nama Allah, tidak benar. Yang benar adalah Ar-Rabb termasuk Al-Asmaul Husna. Paling dekatnya Rabb yaitu Allah minal abdi kepada hamba adalah fi jawfil lailil akhir, di tengah malam terakhir. Mulainya adalah sepertiga malam terakhir, jam 1 malam, jam 1 sampai subuh. Fa in istata'ta, maka jika kamu mampu, antakuna termasuk mimman yadhkurullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah fi tilka sa'ah, pada waktu tersebut, fakun, maka jadilah. Hadis ini sahih, belum ada tulisannya, ditulis sendiri. Jadi kalau kita bangun mulai jam 1 itu kita harus mengingat hadis ini. Jam 1 malam kita bangun, mau tidur lagi silahkan, tapi jangan lupa angkat tangan dulu berdoa. Karena kondisi jam 1 malam itu kondisi paling dekatnya Allah kepada hamba. Artinya kalau kita doa lebih mustajab. Ini jam 1 saya biasanya belum sholat tahajud nih, ya tidur lagi nggak apa-apa, tapi sempatkan angkat kedua telapak tangan. Kalau bisa wudhu, habis itu sholat 2 rakaat, habis itu angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa ya udah angkat tangan tok, doa, habis itu tidur lagi, nggak apa-apa. Jangan langsung tidur nih. Biasanya orang kan gitu kan, wah jam 1 jik suwe langsung tidur. Langsung tidur itu nggak bagus karena tidak mengamalkan hadis ini. Kalau kamu mampu untuk termasuk orang yang zikir pada saat tersebut, jadilah orang seperti itu. Nah, mestinya kita ngangkat tangan doa 1 menit kan bisa, 1 menit aja ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 350 akirru, tetapkanlah at-tayra, burung-burung, ala makinnatiha, pada sarang-sarangnya. Hadis ini sahih. Maksudnya 2. Pertama, kalau ada burung mengerami telurnya, jangan diambil telurnya sehingga dia lari-lari cari-cari telurnya di mana. Jangan dipindah dari telurnya, karena kalau dipindah dari telurnya dia nanti akan mencari di mana telur saya yang saya angeti ini. Makna kedua, jangan melakukan seperti adat jahiliyah. Kalau mau safar itu nunggu ketemu burung. Kalau ketemu burung dilempar. Kalau burungnya ini terbang ke arah kanan, safarnya lanjut. Kalau burung ini terbang ke arah kiri, ini tanda sial, tidak jadi safar. Nah, ini 2 makna ini tercakup dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.